Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang podcast visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah, air, dan bangsa. Bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Saya Sarmila Silviana dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Timika, Angkatan 28 Kelompok 2B yang akan memandu jalannya diskusi inspiratif hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan 9 pembicara hebat dari berbagai latar belakang yang akan berbagi pandangan tentang bagaimana promosi daerah Ternate dan Timika dapat menjadi wujud nyata visualisasi bangsa Indonesia. Mari kita mulai dengan sambutan pertama. Oleh Sena, selaku ahli budaya, waktu, dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih host telah memberikan kesempatan bagi saya. Saya akan memulai di Ternate pada kacamata budaya ya. Jadi visualisasi bangsa adalah cara kita menampilkan identitas Indonesia dalam bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan. Mulai dari simbol negara hingga kekayaan budaya daerah. Ketika visualisasi itu mengunggah emosi, ia menimbulkan kebanggaan. Dan dari kebanggaan itulah lahir cinta tanah air. Kemudian kita bicara soal Ternate. Ternate dikenal sebagai pulau rempah, cengkih, dan pala menjadi saksi betapa pentingnya wilayah ini di masa lalu. Kemudian melalui promosi wisata, sejarah, benteng-benteng tua, dan pesona alamnya ya, Ternate menampilkan visualisasi bangsa yang penuh makna, berani, berdaulat, dan berbudaya. Mungkin itu singkat dari saya tentang Ternate di kacamata budaya dan sejarah ya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya Desi. Dia bisa menjelaskan dari segi pariwisatanya. Mungkin Desi bisa dijelaskan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sena yang telah memberikan waktu dan layar kepada saya. Saya selaku para wisata ingin menjelaskan bahwa Ternate sendiri selain memiliki sejarah, juga memiliki pesona alam yang sangat menakjubkan, seperti Danau Tolire, Gunung Gamalama, dan Laut Biru yang memikat wisatawan. Danau Tolire sendiri adalah salah satu keajaiban yang luar biasa di Ternate. Danau ini terletak di tengah-tengah hutan yang lebat dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang hijau. Keindahan alam danau yang tenang dan pemandangan sekitar yang luar biasa membuat pemandangan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Kita dapat menikmati keindahan alamnya dengan cara berjalan-jalan, memancing di sekitar, dan berenang. Kemudian Gunung Gamalama. Gunung Gamalama sendiri merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia. Gunung ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dari atas puncak, termasuk pemandangan sunrise yang spektakuler. Kita dapat menikmati keindahan alam Gunung Gamalama ini dengan cara mendaki ke puncak. Tapi jangan lupa, jika ingin mendaki kita harus menyiapkan fisik dan persiapan yang matang. Kemudian wisata di Ternate itu juga adanya pantai yang indah dan eksotis seperti Pantai Sulamadaha, Pantai Foramadiahi, dan Pantai Jati. Pantai-pantai ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa, termasuk pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Kita dapat menikmati keindahan pantai ini dengan cara berenang, snorkeling, bahkan diving. Selain itu, kita juga dapat menikmati sunset yang luar biasa di pantai-pantai ini.
Nah, setiap foto, video, dan promosi digital tentang Ternate adalah potret keindahan Indonesia Timur yang akan membangkitkan rasa cinta dan tanah air. Kemudian, Ternate sendiri juga memiliki kearifan lokal dan budaya yang sangat hebat. Mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Cenayra Ludianti Muhammad. Saya sebagai aktivis budaya atau mungkin rekan-rekan kenal dengan sebutan seniman lokal ya. Kalau untuk dari pandangan kami aktivis budaya Maluku Utara khususnya Ternate itu bukan sekedar kota di pulau kecil, melainkan titik awal globalisasi yang dipicu oleh tokoh utama dari kota ini yaitu Cengkeh dan Palah sesuai dengan semboyannya Ternate Kota Rempah. Mungkin kalau rekan-rekan pernah ke Ternate, pas sampai di bandara tuh keluar langsung ada tulisan gede tuh Ternate Kota Rempah. Nah, kami juga melihat Benteng Toluko, Benteng Oranye, dan Kedaton sebagai peninggalan yang harus dikontekstualisasikan. Jadi bukan sekedar bangunan tua, tapi monumen perlawanan yang dan negosiasi budaya antara lokal kesultanan dan global seperti Eropa, Arab, dan Tiongkok. Kemudian Ternate adalah medan juang untuk membuktikan bahwa sejarah kesultanan dan kearifan lokal bisa jadi solusi untuk masalah modern. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektor, kita juga bisa bekerja sama dengan Pemda, Kesultanan, akademisi, dan komunitas untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang memiliki anggaran dan dampak nyata. Kami aktivis budaya juga melihat Ternate bukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai laboratorium budaya masa depan yang harus menghasilkan karya kreatif dan solusi sosial. Demikian, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada pun tarian cakalele, musik tifa, dan kain tenun Maluku Utara itu merupakan simbol visual yang menggambarkan semangat masyarakatnya. Jadi, melalui seni dan budaya, kita tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memvisualisasikan jati diri bangsa di mata dunia. Demikian saya kembalikan ke host. Terima kasih. Wih, luar biasa sekali. Sekarang kita beralih ke wilayah yang tak kalah menarik, yaitu Timika di tanah Papua. Bagaimana visualisasi daerah ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air? Mari kita dengarkan bersama yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Aryo. Baik, terima kasih host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Rekan-rekan, Timika itu dikenal dengan alam yang megah, gunung dan hutan tropis yang subur. Namun di balik itu semua, Timika juga menunjukkan rasa harmoni antara manusia dan alam. Nilai yang sangat Indonesia. Nah, mungkin rekan saya Rani bisa menjelaskan Timika dari sudut pandang budaya di Timika. Terima kasih. Terima kasih rekan saya Aryo yang sudah memberikan waktu dan layar untuk saya. Untuk saya sebagai seniman atau budayawan Timika. Di sini karya ukir suku Kamoro dan tarian suku Amume adalah bentuk visual yang menggambarkan hubungan manusia dengan tanah kelahiran. Promosi budaya ini adalah cara masyarakat Timika berkontribusi memperkenalkan Indonesia dari. Selanjutnya saya persilakan ke host. Terima kasih untuk para narasumber sebelumnya yang telah membawa kita menyelami keindahan Ternate dan Timika. Sekarang kita masuk pada bagian penting dari diskusi hari ini. Bagaimana keberagaman dan persatuan menjadi inti dari visualisasi bangsa Indonesia? Yang akan disampaikan lagi dengan rekan saya Arbaa selaku akademisi nasional. Baik, terima kasih Ros untuk layar dan waktunya. Di sini saya Arba Tunjia selaku admin akademisi nasional yang akan menjelaskan bagaimana keberagaman dan persatuan menjadi inti dari visualisasi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang dibangun di perbedaan berbeda suku, bahasa, agama, dan budaya.
Namun, justru dari perbedaan itulah hadir kekuatan besar yang menjadi ciri khas bangsa ini. Ternate dan Timika hanyalah dua dari ribuan wajah Indonesia yang masing-masing punya cerita dan karakter unik. Ketika kita memimpikan keindahan budaya Ternate dan keteguhan masyarakat Timika, kita sedang menampilkan lukisan besar Indonesia. Lukisan yang disusun dari beragam warna budaya, namun menyatu dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Visualisasi bangsa yang menggambarkan keberagaman bukan hanya soal keindahan estetika, tapi juga simbol bahwa Indonesia mampu bersatu dalam perbedaan. Inilah pesan yang perlu terus kita sebarkan, bahwa rasa cinta tanah air tumbuh dari saling menghargai perbedaan itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi perbedaan itu kita harus saling menghargai perbedaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Trisna selaku konten kreator. Baik, host, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai generasi muda, kita hidup di era di mana visual sangat kuat pengaruhnya. Satu video, satu foto, atau satu desain bisa menyebar luas dan membentuk persepsi tentang bangsa kita. Karena itu, tugas kita adalah memastikan setiap visual yang kita sebarkan mewakili nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman yang positif. Kita bisa mengangkat cerita lokal dari berbagai daerah, misalnya menampilkan keindahan upacara adat, kuliner khas, atau kegiatan masyarakat yang mencerminkan gotong royong. Konten semacam itu bukan hanya menarik secara visual, tapi juga mendidik publik untuk lebih mencintai Indonesia. Gerakan digital seperti hashtag Bangga Berbangsa, hashtag Explore Indonesia, atau hashtag From Ternate to Timika bisa menjadi wadah untuk menguatkan identitas bangsa di ruang digital. Dengan cara itu, keberagaman tidak hanya kita rayakan, tapi juga kita abadikan dalam bentuk visual yang menginspirasi dan menyatukan. Itu saja, host. Luar biasa sekali. Dari apa yang disampaikan tadi, kita belajar bahwa keberagaman bukan hal yang harus diseragamkan, melainkan harus dirangkai menjadi kekuatan visual bangsa. Ternate dan Timika adalah contoh nyata bahwa dari ujung timur hingga barat Indonesia, setiap daerah punya peran penting dalam menjaga semangat persatuan. Tapi tunggu dulu. Ada fun fact nih tentang Timika. Mungkin narasumber bisa sampaikan apa fakta unik tentang Timika yang bisa disampaikan oleh Vio. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi saya akan menyampaikan fakta unik tentang Timika. Selain dikenal dengan kota dolar dan kota emas, Timika masuk dalam kategori nomor 1 kota dengan curah hujan yang tertinggi di Indonesia. Timika yang terletak di Papua merupakan kota dengan curah tertinggi di Indonesia berdasarkan data BMKG tahun 2024. Timika mencatatkan curah hujan mencapai 6.610,50 mm per tahun, menjadikannya kota hujan nomor 1 di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke host. Setelah kita mendengar pandangan luar biasa tentang visualisasi bangsa dari berbagai sisi-sisi, mulai dari budaya, pariwisata, hingga kreativitas digital, kini saatnya kita merenung sejenak. Apa sebenarnya makna cinta tanah air dalam konteks hari ini, di era yang serba cepat dan serba digital? Yang akan disampaikan oleh inspirator kita, yaitu Azam. Terima kasih host atas waktunya. Cinta tanah air di masa kini bukan hanya tentang berdiri tegak saat lagu kebangsaan berkumandang, tetapi tentang bagaimana kita menjaga, mempromosikan, dan memperkenalkan identitas bangsa dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Ketika kita menampilkan Ternate dengan rempah-rempah dan sejarahnya, atau Timika dengan alam dan budayanya,
kita sebenarnya sedang memvisualisasikan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang tangguh, beragam, dan kaya nilai luhur. Visualisasi bangsa bukan sekedar gambar atau video yang indah. Ia adalah pesan kebangsaan yang hidup, yang mengingatkan kita bahwa di setiap daerah, di setiap karya, tersimpan semangat untuk terus mencintai tanah air. Dan semoga kita semua dari Sabang sampai Merauke terus berkomitmen menampilkan cinta bangsa ini dengan penuh kebangsaan dan cinta. Terima kasih host atas kesempatannya. Oke, hadirin sekalian, acara ini telah usai. Namun semangat persatuan dalam keberagaman jangan pernah pudar. Mari kita bawa pulang kesadaran bahwa kita semua adalah benang dari permadani yang sama, yang saling menguatkan, yang saling memperindah. Dari Ternate hingga Timika, kita telah melihat bahwa visualisasi bangsa tidak hanya mengunggah rasa bangga, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negeri ini. Semoga diskusi hari ini menginspirasi kita semua untuk terus menciptakan karya, visual, dan pesan yang menanamkan cinta tanah air di hati setiap orang yang melihatnya. Mari kita jadikan keberagaman sebagai warna budaya, sebagai kekuatan, dan visualisasi bangsa sebagai cermin kebanggaan Indonesia. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam podcast visualisasi bangsa. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Mari kita tepuk tangan. Saya Sarmila Silviana, mohon pamit undur diri. Afiknam Jagat Samagram. We are family. We profesional, modern, teruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.